Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi Muhammad SAW, yang sering dikeloni oleh Nabi Muhammad SAW, sering tidur ya satu ranjang bersama Nabi Muhammad SAW karena beda usia yang sangat jauh. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang mendapat doa khusus ilmu laduni, doa dari Nabi Muhammad SAW. Jadi doa agar dikasih ilmu. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa itu langsung kabul dan beliau jadi ulama besar. Bagaimana dapat doanya? Karena khidmah, tulus mengabdi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Disebutnya An-Nas, manusia. Tapi jangan kemudian kita artikan berarti ada selain manusia yang lebih dermawan. Bukan begitu. Karena bicaranya pada manusia, maka disebut manusia yang paling dermawan. Makna yang sebenarnya adalah dari seluruh makhluknya Allah Ta'ala, ciptaannya Allah, yang paling dermawan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang kebaikannya mendekati kebaikan Nabi Muhammad SAW. Kemuliaannya mendekati kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu yang paling utama, yang paling mulia, yang paling segala-galanya dalam kebaikan. Nah, dari kita semua yang paling dermawan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Nabi Muhammad SAW itu dilihat oleh para sahabat kalau Ramadan paling dermawan. Sya'ban dermawan, Rajab dermawan ya. Maulid, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani dermawan. Tapi kalau Ramadan sangat dermawan, mengalahkan di bulan-bulan yang lain. Dan kapan itu waktunya? Apakah pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari? Semua Ramadan beliau lebih dermawan daripada bulan yang lain. Tapi khusus untuk satu keadaan ini jauh lebih dermawan. Kapankah itu? Hina yalqahu Jibril. Hina yalqahu Jibril. Ketika bertemu dengan malaikat Jibril, dan pertemuan itu yalqahu fi kulli lailah, setiap malam min Ramadan. Jadi malam hari bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW selalu ketemu malaikat Jibril, dan saat itulah beliau lomonya luar biasa, dermawannya luar biasa. Kelihatan gitu, bagi-baginya, tum-tumnya, kalau bahasa kita nyah-nyohnya itu kelihatan. Sebelum dilanjutkan, kita belajar bab ini dulu, karena ini ada dua bagian. Ada dua bagian. Yang pertama, ibadahnya Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis ini di bulan Ramadan yang tampak betul di hadapan para sahabat adalah kedermawanan. Makanya kalau kita lihat briefingnya Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat di akhir Sya'ban, Rasul di situ memberikan himbauan-himbauan untuk berbagi, memberi santapan yang menjadi pembatal orang yang berpuasa, kemudian meringankan bebannya orang-orang yang sedang berpuasa. Himbauannya itu semuanya menunjukkan kedermawanan. Ya, menunjukkan kedermawanan. Belum lagi di bulan Ramadan banyak sekali hadits yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah, menolong orang, membantu orang dan lain sebagainya, beri makan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kadang kurang disuarakan. Di bulan Ramadan yang disuarakan sholat tarawih, betul ya? Qiyamul lail, Masya Allah. Sehingga orangnya kaya raya, rajin qiyamul lail, tapi pelitnya luar biasa. Ini gagal paham. Ya, kaya raya, ke masjid, 5 waktu di masjid. Dia kurang paham ada ibadah yang paling utama di bulan Ramadan, namanya menjadi orang yang paling dermawan. Berjuang gimana saya lebih dermawan daripada bulan-bulan yang lain. Kalau Sya'ban kemarin agak pelit, Ramadan ya pelitnya dikurangi, jadi lebih dermawan. Kalau kemarin Sya'ban itu udah dermawan, Ramadan harus lebih dermawan. Lebih banyak berbaginya, entah dengan ilmunya, entah dengan hartanya, entah dengan kekuasaannya, entah dengan apa yang dimiliki. Karena berderma, berbagi bukan milik orang yang kaya, tapi milik orang yang mau. Ya, milik orang yang
mau. Siapapun bisa berbagi. Itu yang pertama. Nah ini yang kelihatannya kurang disuarakan ya. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW kalau Ramadan kelihatan dermawannya. Mohon maaf. Lah antum kelihatan enggak dermawannya? Nah, maka biar kelihatan nanti kalau dapat barang-barang, dapat bungkus untuk berbuka, tukarkan dengan sampingnya. Ya. Cuman yang ditukarin ya paham lo ya, tukarin bener. Jangan jazakumullah khairan ya. Berarti saya dapat 2 ya, kamu habis nggak ada ya? Bukan gitu. Maksudnya latihan kita berbagi. Saling memberikan bagiannya pada yang lain. Sehingga tidak ada yang kehilangan. Tapi masing-masing dapat pahala memberi makan orang lain. Minumnya juga tukar minumnya. Kurmanya ditukarkan. Bisa diterima, tukarkan. Sehingga semua yang di sini tidak ada yang judulnya diberi. Tapi yang di sini semua memberi. Betul ya? Nah itu yang pertama. Kemudian untuk pemirsa di rumah, sahabatku dimanapun antum berada. Kalau pengen dapat predikat mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya ayo kita coba ini. Berbagi lebih banyak di bulan suci Ramadan. Saya lebih banyak kajiannya dibandingkan di luar Ramadan. Betul ya? Lebih banyak saya ngajar, lebih banyak saya menulis, lebih banyak saya sesuai kemampuan saya. Santri yang biasanya santri weekend ini 20 hari. Ini kan suatu yang lebih yang harus saya lakukan. Kenapa? Pengen meniru Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ketika ketemu malaikat Jibril lebih dermawan. Di situ ada pelajaran kalau kamu ketemu orang yang baik, kamu harus lebih dermawan. Kalau ketemu orang yang baik, kedatangan tamu yang baik, kamu harus lebih dermawan. Makanya kalau ada orang soleh mertamu, kok disuguh lebih, jangan kemudian kok dibeda-bedakan ya. Memang beda. Ya memang beda. Tamunya siapa dulu? Saya kan juga muslim, iya betul. Tapi kita tingkatannya seperti apa itu? Maka kalau ada tamu orang yang punya kesolehan, dipandang punya keilmuan, kok ternyata dikasih makan yang berbeda, tempat tidur yang berbeda dan lain sebagainya, itu berarti tuan rumahnya paham agama. Tuan rumahnya paham nih, kalau ketemu orang mulia memang harus lebih dimuliakan tanpa mengurangi haknya orang lain. Semua dimuliakan, yang ini dilebihkan. Dan itu dicontohkan Nabi Muhammad SAW ketika ketemu malaikat Jibril alaihissalam.